Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Saat iblis kerjasama dengan Bani Israel bunuh Nabi Zakaria. Iblis bekerja sama dengan Bani Israel membunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah ayahanda dari Nabi Yahya alaihissalam yang merupakan Nabi Bani Israel. Pekerjaan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Dia mencari nafkah dengan keringatnya sendiri. Sebagaimana dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim 4384 dan Ibnu Majah 2141. Nabi Zakaria alaihissalam hidup bersama Nabi Yahya alaihissalam, walaupun Nabi Yahya alaihissalam sering menyendiri. Kematian Nabi Zakaria menyusul dari kematian Nabi Yahya. Dijelaskan dalam buku Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Quran oleh Adil Mustafa Abdul Halim. Kala itu saat Nabi Zakaria mengetahui kematian anaknya dan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubur hidup-hidup orang yang membunuhnya, dia melarikan diri menuju kebun di Baitul Maqdis. Saat Nabi Zakaria melewati pepohonan tersebut memanggilnya, "Wahai Nabi Allah, datanglah mendekat ke sini ke arahku." Nabi Zakaria datang mendekatinya dan pohon tersebut segera membuka diri sehingga dia dapat masuk dan bersembunyi. Sayangnya ada iblis yang sedang menyaksikan persembunyian Nabi Zakaria. Iblis segera memotong kain bajunya. Kemudian iblis membawanya sebagai bukti keberadaan Nabi Zakaria kepada orang-orang yang sedang mencarinya. Mendengar laporan iblis, mereka berkata, "Kami tidak mempercayaimu." Iblis lalu menunjukkan bukti sepotong kain baju Nabi Zakaria. Sontak ketika melihatnya, mereka terkejut dan meminta ditunjukkan lokasi pohon tempat persembunyian Nabi Zakaria. Ketika mereka sudah mengetahui, mereka mengambil kapak dan menghantam pohon tersebut sampai terbelah dua. Hantaman kapak membuat Nabi Zakaria yang tengah bersembunyi terbunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar Bani Israel atas kematian Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dengan cara membunuh para pembesar mereka dan menawan ratusan orang. Dapat dilihat kaum Bani Israel adalah kaum yang sering membunuh Nabi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 61 berbunyi, yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Wahai Musa, kami tidak akan tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah.'" Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.